Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok Mobile Programming Lanjut dengan anggota Alia Hafza Aziza dan saya Raffi Ahmad Fareza. Di sini kami akan mempresentasikan tentang rancangan aplikasi monitoring gizi anak dan edukasi pola makan sehat. Aplikasi ini eh, berlatar belakangkan atas program pemerintah yaitu Bapak Prabowo dan Bapak Gibran yang dimana salah satunya adalah makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren. Akan tetapi, setelah berjalannya eh, program hingga saat ini, ada sebuah permasalahan yang dimana ti- tidak semua kondisi anak eh, mempunyai tingkat kekurangan gizi yang sama ataupun tingkat kebutuhan gizi yang sama. Selain itu, jika hanya memberi makan dan susu gratis saja, eh, program ini tentu saja tidak akan efektif untuk jangka panjang jika tanpa adanya edukasi gizi. Maka dari itu, kami memberikan solusi yang dimana sebuah aplikasi monitoring gizi berbasis mobile, yang dimana dalam aplikasi ini terdapat edukasi gizi dan pola makan sehat untuk anak dan orang tua, dan juga terdapat pemantauan distribusi secara kualitas makanan bantuan. Nah, untuk tujuan aplikasinya sendiri, di sini aplikasi ini nantinya pasti akan berguna untuk memantau status gizi serta efektivitas program makan siang gratis. Lalu selain itu, di sini pada aplikasi ini juga ada edukasi untuk orang tua, guru, serta tenaga kesehatan. Nah, di sini pada aplikasi ini kita juga dapat melihat secara transparansi distribusi makanan gratis oleh pemerintah. Next. Untuk target pengguna aplikasi ini sendiri, yaitu merupakan anak atau siswa di sekolah, di mana nanti anak atau siswa dapat mengupload makanan serta data kesehatan pribadinya. Lalu ada orang tua serta guru yang nantinya orang tua dan guru ini dapat memantau isi anak di rumah maupun di sekolah. Lalu target penggunanya yang ketiga yaitu sekolah, di mana koordinasi makanan dan vendor gizi. Nah, untuk target pengguna selanjutnya yaitu pemerintah atau LSM, di mana nantinya pemerintah dapat mengevaluasi efektivitas program gizi ini. Next. Untuk fitur utamanya sendiri, pada aplikasi ini terdapat 4 fitur utama, yaitu yang pertama adalah monitoring gizi anak, selanjutnya ada edukasi serta pola makan sehat, yang ketiga ada fitur pemantauan distribusi makanan gratis, serta ada gamifikasi dan reward system. Selanjutnya itu bisnis proses model notation dari aplikasi ini sendiri. Yang pertama, yaitu di mana siswa memasukkan data dirinya dan juga kemudian mas, eh, siswa memasukkan data diri yang dimasukkan ke aplikasi dan kemudian aplikasi memberikan rekomendasi kebutuhan gizi untuk anak. Ini dilakukan pada eh, awal siswa tersebut menggunakan aplikasi. Kemudian eh, pada awal program juga siswa maksudnya sekolah memesan makanan sesuai dengan jumlah siswa. Ini menggunakan memesan sesuai dengan eh, pesanan yang lama sebelum menggunakan aplikasi ini. Kemudian setelah dipesan oleh sekolah, vendor membuat makanan, mengirimkan makanan, dan juga menyalurkan makanan kepada siswa. Kemudian siswa juga menerima makanan dan setelah siswa menerima makanan makan gizi gratis ini, kemudian siswa memasukkan konsumsi makanan MPG dan juga makanan harian. Jadi siswa tidak hanya memasukkan makan gratis, tapi juga memasukkan apa saja yang ia makan ketika pagi ataupun malamnya ketika di rumah. Eh, Setelah konsumsi makanan itu masuk, kemudian
aplikasi menerima dan mengolah data konsumsi makanan. Ini juga digabungkan dengan data diri anak sebelumnya. Kemudian, setelah aplikasi mendapatkan data tersebut, aplikasi kemudian mengklasifikasikan bagaimana kondisi siswa tersebut, apakah baik atau buruk. Kemudian, setelah eh, aplikasi mengklasifikasikan kondisi gizi tersebut, ini akan menghasilkan 3 output. Yang pertama kepada anak. Yang pertama yaitu anak atau siswa menerima laporan kondisi gizi mereka dan juga mereka mendapatkan rekomendasi makanan apa saja yang seharusnya mereka makan. Kemudian mereka juga mendapatkan tantangan dan badge yang dimana ini akan membuat mereka tertantang dan mereka menjadi lebih senang untuk menjalani pola hidup sehat. Selain itu, setelah diidentifikasikan gizi siswa tersebut, maka data tersebut dikumpulkan dan dapat digunakan oleh sekolah untuk merencanakan makanan apa yang akan dipesan sesuai dengan kebutuhan gizi siswa. Jadi pesanan makanan selanjutnya itu menggunakan apa saja seberapa besar kebutuhan anak akan komponen-komponen gizi yang ada. Kemudian, apakah dana yang diberikan itu cukup? Jika tidak cukup, maka sekolah dapat mencari dana tambahan dan dengan cara salah satunya yaitu membuka kolaborasi dan donasi. Jika mendapatkan bantuan, sekolah dapat melaksanakan rencana makanan yang dipesan sebelumnya. Jika tidak, maka dana yang ada sebelumnya itu maka harus dimaksimalkan dan juga harus mendekati dengan kebutuhan berdasarkan data yang kita punya tadi. Kemudian setelah dana yang sudah dimaksimalkan, sekolah kembali memesan makanan kepada vendor. Selain itu terdapat 2 fitur opsional, di mana aplikasi menampilkan laporan makanan MBG yang diperoleh siswa. Yang kedua yaitu mengklasifikasikan tingkat gizi anak per daerah. Yang dimana ini setelah mengetahui bagaimana kondisi gizi siswa, maka dapat diklasifikasikan seberapa parah di daerah tersebut. Selanjutnya itu kita memasuki ke desain awal aplikasi. Berikut ini merupakan desain awal aplikasi yang sudah kami buat. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai screenshotan dari Figma untuk aplikasinya, di mana kita ada 5 halaman. Yang pertama yaitu ada homepage-nya. Pada homepage ini sendiri terdapat uh, pengguna disambut dengan akses cepat untuk keempat fitur utama tadi, yaitu pantau nutrisi, edukasi pola makan sehat, distribusi makanan gratis, serta tantangan e-commerce. Nah, selain itu ada juga laporan distribusi makanan dan review produk dari pengguna lain, seperti yang terlihat pada layar. Nah, untuk halaman keduanya sendiri, kita itu ada uh, fitur utamanya, di mana yaitu merupakan halaman untuk memantau nutrisi anak. Nah, untuk fitur ini sendiri, orang tua dapat menyebutkan data anak seperti tinggi badan, berat badan, dan konsumsi makanan harian anak. Nah, selain itu, sistem ini akan memberikan status nutrisi berdasarkan input yang telah dimasukkan oleh orang tua tadi. Nah, di sini juga terdapat grafik pertumbuhan serta fitur antar pengingat. Pada halaman ini juga terdapat kayak status nutrisi, di mana ini merupakan asupan kalori harian anak. Selain itu, pada halaman ini juga terdapat kayak
minggu sebelumnya berapa asupansinya. Nah, itu akan terlihat apakah minggu ini bertambah atau berkurang. Pada halaman ini juga terdapat fitur ulasan pengguna. Nah, untuk yang selanjutnya, slide halaman ketiganya, yaitu untuk fitur edukasi serta pola makan sehat. Nah, di sini ada beberapa fitur lagi, yaitu terdapat artikel serta video edukasi, lalu ada resep makanan sehat, ada juga mode pelatihan, serta peningkatan gizi. Nah, di sini materi dibagi untuk guru, tenaga kesehatan, serta. Nah, fungsinya sendiri di sini memberikan wawasan tentang gizi yang seimbang, kebiasaan makanan sehat, serta bagaimana menggunakan dalam proses tumbuh kembang. Di sini terdapat resep-resepnya juga kalau kita ingin melihat resep, jika ingin memasak. Selanjutnya untuk pemantauan distribusi makanan gratis, di sini juga terdapat 4 fitur, yaitu fitur yang pertama ini menampilkan laporan kualitas makanan. Di sini juga ada kita sebagai orang tua dapat memberikan feedback, lalu ada peta daerah, serta transparansi evaluasi program. Nah, di sini sendiri fungsinya untuk menjamin keterbukaan dan efisiensi distribusi makanan kepada anak-anak yang membutuhkan. Pada halaman ini juga terdapat data-data produk makanan apa aja yang digunakan. Lalu untuk terdapat juga ulasan pengguna, ulasan dari orang tua maupun guru. Selain itu ada juga beberapa elemen yang dapat dipilih. Nah, untuk halaman kelima yaitu ada gamifikasi dan sistem rewards. Nah, di sini nantinya anak-anak bisa ikut tantangan mingguan, misalnya seperti makan air 3 hari berturut ataupun minum air putih 18 hari. Nah, nantinya sistem akan memberikan badge atau poin yang dapat ditukar dengan hadiah. Orang tua serta guru juga bisa memberi apresiasi melalui fitur keterlibatan. Nah, untuk fungsi di fitur ini sendiri yaitu untuk mendorong anak-anak membentuk kebiasaan makanan sehat melalui pendekatan yang menyenangkan, sehingga anak-anak dapat memakan makanan sehat dan pola hidup yang sehat setiap harinya. Nah, untuk fitur-fitur dari Sigma-nya sendiri, mungkin itu saja. Baiklah, itulah rancangan aplikasi monitoring gizi anak dan edukasi pola makan sehat dari kami, yang dimana aplikasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan bantuan gizi dengan pemantauan dan edukasi, yang dimana ini agar meningkatkan efektivitas dan juga keberlanjutan program gizi nasional. Harapannya dengan kolaborasi antara siswa sekolah dan orang tua dan pemerintah, ini dapat berdampak baik ke depannya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.